Halo, perkenalkan nama saya Prisiar Kalis Maria Siboro, NIM 23488 dari Minat SMH dari Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu ICT di bidang kehutanan. Apa sih itu ICT? ICT atau Information and Communication Technology adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan juga menciptakan serta mengelola dan juga mendistribusikan informasi. Umumnya, ICT itu mencakup komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual lainnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi ICT atau Information Communication and Technology, sekarang kita harus mengetahui nih, apa saja sih fungsi ICT di bidang kehutanan? Nah, dalam segala bidang, informasi akan selalu menjadi saham perdagangan yang dibutuhkan apalagi dalam pengelolaan hutan. Bagaimana tentang pengetahuan jenis pohon, usia tegakan pohon, karakteristik pertumbuhan pohon, site quality, kelas tanah, dan medan dari hutan. Biaya penebangan dan penanaman dan besar produk dari semua itu sangat penting untuk pengelolaan hutan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ICT sangat penting dalam aspek kehutanan, yang dengan adanya teknologi dan informasi, kita sebagai seorang rimbawan dapat lebih mudah untuk mengumpulkan, menganalisa, serta menyajikan informasi, khususnya tentang kecepatan pemberian informasi yang dapat dilakukan dengan akurat tentang kehutanan dan bidang hutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 kegunaan ICT dalam bidang kehutanan. Yang pertama, informasi untuk perencanaan strategis dan juga analisis. Selain mengetahui strategi sistem dan teknologi informasi, kita sebagai seorang rimbawan juga perlu untuk mengetahui tentang apa itu pemahaman dan strategi bisnis, yang juga merupakan arah dari implementasi strategi sistem dan teknologi dalam bidang kehutanan. Strategi bisnis ini akan berguna dalam kehutanan sebagai strategi fungsional yang nantinya akan berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen hutan, seperti strategi pemasaran hasil hutan, seperti kayu, rotan, dan lain-lain, strategi produksi atau operasional kehutanan, dan juga strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi yang berhubungan langsung dengan keuangan dari suatu bidang kehutanan. Yang kedua, fungsi yang kedua dari ICT dalam bidang kehutanan adalah untuk informasi sebagai taktis dalam perencanaan atau jangka menengah dan juga jangka pendek. Yaitu perencanaan taktis adalah perencanaan yang dapat memecah rencana strategis jangka panjang ke rencana jangka pendek. Jadi, nantinya rencana tersebut akan lebih jelas dan akan lebih mudah untuk dilakukan. Rencana jangka panjang tersebut bisa lebih digunakan dalam waktu lebih dari 3 tahun. Nah, agar rencana tersebut dapat tercapai, pengusaha atau rimbawan seperti kita dapat memecah rencana menjadi lebih ringkas. Fungsi yang ketiga yaitu untuk informasi sebagai manajemen operasional dan juga pengendalian. Sistem informasi manajemen, pengendalian, dan operasional dalam bidang kehutanan atau SIMPOK adalah sebuah sistem informasi berbasis website yang dapat memudahkan kita sebagai seorang rimbawan untuk memanajemen pengendalian hasil hutan dan juga operasional kegiatan pembangunan dan perluasan hutan dengan tujuan untuk menyediakan informasi pengendalian operasi kegiatan yang cepat, mudah, akurat, serta up-to-date dalam masa yang saat ini. Nah, setelah kita mengetahui 3 fungsi ICT tadi, sekarang kita harus mengetahui nih, contoh penerapan ICT itu yang gimana aja sih? Karena memiliki banyak manfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia, khususnya di bidang kehutanan, kini ICT telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang selain kehutanan. Berikut adalah contoh beberapa bidang yang telah menerapkannya, yaitu manajemen data, desktop publishing, word processing, organisasi, dan juga manajemen media sosial. Selain beberapa hal yang dijelaskan tadi, ICT juga berguna untuk mengambil data dalam bidang kehutanan, serta mengambil data tentang hutan. Seperti halnya dalam sebuah kasus atau contoh, jika sebuah perusahaan kehutanan atau lembaga yang tidak memiliki up-to-date informasi yang akurat tentang hutan, maka nantinya perusahaan tersebut tidak akan bisa bersaing dan juga membuat keputusan strategis serta efektif. Nantinya, seperti informasi tentang batas-batas hutan, site quality, kelas umur, kondisi topografi dan kondisi tanah, lokasi dan kondisi infrastruktur. Selain itu, informasi juga memberikan apa saja sih sumber daya non-kayu dari hutan, seperti potensi rekreasi, kondisi habitat satwa liar, juga menjadi hal yang penting untuk perencanaan yang strategis, serta informasi tentang persediaan kayu terus-menerus yang tentunya sangat penting untuk model juga harus dikembangkan dalam memproyeksikan pertumbuhan serta hasil yang nantinya akan berguna untuk masa depan, sehingga alternatif-alternatif itu akan dapat menjadi strategi yang bisa diuji dengan menggunakan metode simulasi komputer. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema ini adalah ICT sangat berguna dalam bidang kehutanan karena ICT dapat membantu kita untuk memperoleh informasi yang update tentang hutan-hutan dan juga hasil produksi hutan. Sekian video dari saya, see you in another video, bye-bye!